Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pengertian dari karbohidrat dan lemak. Nah, karbohidrat ini sendiri merupakan makromolekul yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, di mana dalam karbohidrat ini sendiri itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada oksigen, kemudian ada hidrogen dan karbon. Jadi dapat kita bayangkan bahwasannya karbohidrat ini sendiri itu merupakan salah satu bahan bakar dalam tubuh kita, dimana setiap kita memakan makanan yang kita konsumsi ini banyak mengandung karbohidrat. Nah, salah satunya yaitu pada nasi, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, roti. Nah, jadi fungsi utama dari karbohidrat ini sendiri yaitu sebagai energi utama dalam tubuh kita. Jadi setiap kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, nah dalam tubuh kita ini akan memecah yang menjadi yang bernama glukosa. Nah, glukosa ini itu akan menjadi energi, di mana energi ini itu akan kita gunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu pengertian lemak atau lipid. Jadi lemak atau lipid ini merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Jadi sering kan kita mendengar kata lemak. Jadi ketika kita mendengar kata lemak itu pasti kita langsung membayangkan bahwasannya itu adalah hal-hal yang buruk atau hal-hal yang harus kita hindari. Nah, padahal ya lemak itu sangat penting. Perannya ini sangat penting dalam proses dalam memenuhi kebutuhan makanan kita. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi dari karbohidrat dan lemak. Nah, pada karbohidrat ini sendiri bisa kita bayangkan bahwasanya karbohidrat ini seperti Lego. Jadi ada Lego itu terdiri dari satu bata. Nah, bisa kita sebut sebagai monosakarida. Kemudian yang memiliki 2 bata itu kita sebut dengan disakarida, dan memiliki banyak bata itu bisa kita sebut dengan polisakarida. Nah, pada monosakarida ini sendiri itu adalah karbohidrat yang paling sederhana. Itu seperti ada glukosa atau seperti gula darah, kemudian ada fruktosa, itu adalah gula buah. Jadi mereka berdua ini itu merupakan sumber energi yang sangat cepat diolah dalam tubuh kita. Yang kedua itu ada disakarida. Jadi disakarida ini yaitu dia tuh memiliki 2 monosakarida yang bergabung, dan dia tuh memiliki yang namanya sukrosa atau gula pasir. Kemudian dia tuh memiliki laktosa atau yang disebut dengan gula susu. Selanjutnya yang ketiga itu ada polisakarida. Nah, polisakarida ini adalah molekul yang besar, dan dia tuh memiliki banyak sekali karbohidrat. Itu seperti pati. Nah, pati ini isi dalam nasi atau kentang. Kemudian ada selulosa. Selulosa ini seperti serat yang ada dalam tumbuhan seperti sayur-sayuran. Klasifikasi lemak. Jadi, lemak ini memiliki beberapa jenis. Jadi, kita bisa membayangkan bahwasanya lemak itu berbentuk bola yang terdiri dari kepala dan ekornya. Nah, di bagian ekor inilah yang membedakan jenis lemak tersebut. Jadi, berdasarkan struktur ekor ini, lemak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada trigliserida. Yang kedua itu ada fosfolipid. Jadi
lemak ini itu sama dengan trigliserida tadi, tetapi yang membedakannya yaitu ekornya. Jadi pada fosfolipid ini salah satu ekornya itu digantikan oleh fosfat. Jadi pada fosfolipid ini itu sangat penting dikarenakan untuk membentuk membran sel, di mana dia juga yang melindungi isi sel tersebut. Yang ketiga itu adalah steroid. Jadi steroid ini adalah lemak yang strukturnya ini cukup unik dikarenakan bentuknya ini seperti cacing. Jadi contoh dari steroid ini sendiri itu seperti kolesterol dan hormon. Selanjutnya struktur dari lemak. Nah, lemak ini strukturnya itu sangat berbeda dengan karbohidrat, dimana bisa kita bayangkan bahwasanya struktur dari lemak ini itu dia tuh berbentuk huruf E. Jadi dia tuh terdiri dari kepala, itu kita sebut dengan gliserol, kemudian ekornya itu disebut dengan asam lemak. Jadi asam lemak inilah yang bisa panjang pendek, kemudian bisa jenuh maupun tak jenuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari koofaktor. Jadi koofaktor ini sendiri adalah pendukung utama aktivitas dari enzim. Jadi koofaktor ini sendiri merupakan molekul non protein, di mana ini tuh yang sangat penting bagi fungsi enzim itu sendiri. Kemudian bisa kita bayangkan bahwasannya enzim ini dia itu sebagai pekerja yang terampil, namun mereka itu membutuhkan alat khusus untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi dalam konteks biokimia, alat khusus tersebut itu disebut dengan koofaktor. Dalam koofaktor, secara garis besar dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama merupakan kelompok ion esensial, kemudian ada enzim. Pada ion esensial ini sendiri merupakan ion logam yang berperan sebagai koofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik. Jadi pada ion esensial ini memiliki dua kelompok lagi, yaitu ada ion aktivator dan ion logam. Nah, pada ion aktivator ini termasuk secara lemah dengan enzim dan membantu dalam proses katalis. Jadi mereka itu seringkali berperan dalam menstabilkan struktur enzim tersebut. Kemudian pada ion logam, nah mereka itu merupakan bagian dari integral dari struktur enzim yang terikat sangat kuat. Jadi mereka tuh seringkali berada di pusat situs aktif enzim dan berperan dalam transfer elektron. Nah, selanjutnya koenzim. Nah, koenzim ini sendiri merupakan molekul organik atau ion protein yang bekerja sama dengan enzim untuk mempercepat reaksi biokimia. Nah, itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kosubstrat. Jadi kosubstrat ini adalah koenzim yang berperan sebagai tempat sementara untuk menempelnya substrat sebelum diubah menjadi produk gitu. Jadi kosubstrat ini termasuk jembatan gitu, jembatan yang menghubungkan enzim dengan substrat. Kemudian ada gugus posetik. Nah, itu termasuk koenzim yang terikat sangat erat bahkan secara kovalen pada protein enzim. Jadi mereka itu seperti bagian yang terintegrasi dari enzim itu sendiri. Nah, selanjutnya pengertian dari vitamin. Nah, vitamin ini merupakan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya tubuh kita ini sebagai mesin, sebuah mesin yang kompleks gitu. Jadi agar mesin ini tuh bisa bekerja dengan baik, dia tuh membutuhkan bahan bakar yang baik juga. Jadi vitamin ini itu seperti bahan bakar khusus untuk tubuh kita. Jadi mereka ini adalah senyawa yang
senyawa organik yang sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, mulai dari pertumbuhan hingga perbaikan jaringan tubuh kita. Selanjutnya, vitamin secara umum itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin yang larut dalam lemak ini itu disimpan di dalam tubuh. Nah, terutama itu ada di hati dan jaringan lemak. Kemudian kelebihan dari vitamin larut lemak ini tuh tidak mudah dikeluarkan dari tubuh, sehingga perlu diperhatikan asupannya gitu. Selanjutnya, vitamin yang larut lemak itu ada vitamin A. Nah, vitamin A ini sangat penting dalam kesehatan mata, kemudian kulit, kemudian sistem kekebalan tubuh. Nah, ini tuh bisa dapat dan diambil dari sayur-sayuran seperti wortel, kemudian labu, kemudian bayam. Yang kedua itu ada vitamin D. Nah, pada vitamin D ini itu membantu penyerapan kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Jadi, vitamin D ini diproduksi oleh tubuh saat kulit kita itu terkena sinar matahari, dan juga ditemukan dalam ikan, kemudian telur dan susu. Yang ketiga itu ada vitamin E, di mana vitamin E ini adalah antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan, dan sumbernya ini bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian minyak sayur. Selanjutnya itu ada vitamin K. Nah, vitamin K ini dia tuh berfungsi sebagai sebagai pembekuan darah. Nah, sumber dari vitamin K ini sendiri itu dapat kita ambil di seperti sayuran hijau, kemudian berdaun yang gelap. Selanjutnya ada minyak sayur. Selanjutnya vitamin yang larut air. Jadi vitamin yang larut air itu tidak disimpan dalam tubuh dengan jumlah yang besar. Jadi kesehatan atau kelebihan dari vitamin yang larut air itu akan dikeluarkan melalui urin kita. Yang pertama ada vitamin C. Nah, vitamin C ini vitamin yang antioksidan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, dan dia itu membantu sebagai pembentukan kolagen. Jadi sumbernya itu seperti buah-buahan, itu ada jeruk, ada lemon, dan buah-buahan lainnya. Yang kedua itu ada vitamin B kompleks. Jadi pada vitamin B ini terdiri dari beberapa jenis vitamin B seperti vitamin B1, B2, B3, kemudian B6, B12, dan asam folfat. Kemudian masing-masing vitamin ini dia tuh memiliki peran yang berbeda. Kemudian namun secara umumnya itu sangat penting untuk metabolisme energi gitu, kesehatan syaraf gitu. Jadi sumbernya itu vitamin B ini tuh dari daging, ikan, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian. Selanjutnya manfaat dari vitamin secara umumnya yaitu dia tuh sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang membantu tubuh kita itu melawan infeksi, kemudian membantu mengubah makanan menjadi energi, di mana dia itu memastikan tubuh kita ini tercukupi energi untuk kita dalam beraktivitas kita sehari-hari. Kemudian memperbaiki jaringan tubuh kita, dia itu membantu proses penyembuhan luka, kemudian pertumbuhan sel dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi asam nukleat. Jadi pengertian asam nukleat ini sendiri merupakan molekul yang kompleks yang menjadi dasar kehidupan. Jadi asam nukleat ini tuh berfungsi seperti buku panduan. Dia tuh menyimpan sebuah informasi genetik makhluk hidup gitu. Jadi bisa kita bayangkan ketika tubuh kita itu sebagai sebuah pabrik
Kemudian raksasa yang memproduksi berbagai macam protein ini. Nah, asam nukleat ini adalah resep atau blueprint yang menentukan bagaimana sih pabrik tersebut itu dibangun atau beroperasi gitu. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari asam nukleat. Yang pertama itu ada asam deoksiribonukleat atau disebut dengan DNA. Jadi DNA ini sering disebut dengan blueprint of life. Jadi karena dia itu mengandung semua informasi genetik yang telah diwariskan dari orang tua ke anaknya. Jadi struktur DNA ini tuh berbentuk double head atau seperti tangga spiral yang sangat terkenal. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwasannya komponen dari DNA ini sendiri itu tuh terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berpilih gitu, dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Jadi basa nitrogen pada DNA ini adalah ada adenin atau dilambangkan dengan huruf A besar, kemudian timin T besar, guanin G besar, dan sitosin G besar. Selanjutnya yang kedua itu ada asam ribonukleat atau yang disebut dengan RNA. Jadi RNA ini berperan sebagai pembawa pesan dari DNA tadi. Jadi informasi genetik dan DNA ini akan ditranslasi menjadi protein yang melalui peran dari RNA. Jadi ada beberapa jenis dari RNA ini tadi sendiri, yaitu masing-masingnya itu memiliki fungsi yang berbeda dalam sintesis protein ini tadi. Nah, baik dari DNA dan RNA ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena DNA ini menyimpan informasi genetik secara jangka panjang gitu. Jadi sedangkan RNA ini berperan dalam ekspresi gen dan sintesis protein. Jadi keduanya ini dia tuh bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup dari sebuah organisme. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian dan prinsip kerja dari metabolisme dan bioenergetika. Nah, kita membahas yang tentang metabolisme terlebih dahulu. Nah, metabolisme ini merupakan suatu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana dia ini untuk mempertahankan sebuah kehidupan. Jadi bisa kita bayangkan bahwasannya tubuh kita ini seperti sebuah pabrik yang sangat kompleks. Nah, metabolisme ini adalah suatu aktivitas yang terjadi di dalam pabrik tersebut. Dan mulai dari menerima bahan baku seperti makanan, kemudian mengelola bahan baku, kemudian mengelola menjadi energi sehingga menghasilkan produk sampingan. Selanjutnya, prinsip kerja dari metabolisme ini sendiri, yang pertama itu ada katabolisme. Nah, katabolisme ini adalah proses pemecahan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil gitu. Jadi molekul-molekul inilah yang akan menghasilkan energi. Misalnya saat ketika kita memakan nasi, nah tubuh kita ini memecah karbohidrat kompleks ini dalam nasi itu menjadi glukosa yang kemudian akan diubah menjadi energi untuk kita dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua itu ada anabolisme. Nah, anabolisme ini sendiri merupakan proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih kecil lagi. Misalnya, nah pada asam amino. Nah, asam amino ini kita didapatkan dari makanan. Nah, makanan ini disusun kembali menjadi yang namanya protein untuk membangun dan memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya pengertian dari bioenergetika. Nah, bioenergetika ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu perubahan energi
dalam sistem biologis. Jadi sederhananya itu seperti bioenergetika ini tuh mempelajari bagaimana sih makhluk hidup ini mengubah makanan menjadi energi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, kemudian tumbuh dan berpikir. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan prinsip kerja bioenergetika. Jadi, prinsip kerja dari bioenergetika ini adalah konversi energi, di mana makanan yang telah kita konsumsi ini dia tuh mengandung energi yang tersimpan dalam ikatan molekulnya. Jadi energi kimia ini tuh kemudian diubah menjadi berbagai bentuk energi yang kita butuhkan oleh tubuh kita sendiri. Baiklah, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengertian tentang glikolisis dan proses kerjanya. Nah, pengertian dari glikolisis ini sendiri merupakan proses pemecahan molekul di mana molekul glukosa ini atau gula sederhana ini menjadi dua molekul pirufat. Nah, proses ini tuh merupakan tahap awal di mana dari respirasi seluler, baik itu respirasi aerob dengan adanya oksigen maupun anaerob tanpa adanya oksigen. Jadi glikolisis ini terjadi di sitosol sel, yaitu bagian cairan di dalam sel. Kemudian proses dari glikolisis ini sendiri yaitu cukup kompleks dan melibatkan banyak sekali reaksi kimia secara umum. Nah, proses ini tuh dapat dibagi menjadi dua tahapan. Nah, yang pertama itu ada tahapan investasi. Nah, tahapan investasi energi ini merupakan tahapan dua molekul ATP yang digunakan untuk mengubah sebuah molekul glukosa ini menjadi bentuk yang lebih reaktif. Nah, tahap ini itu membutuhkan energi. Kemudian yang tahap kedua itu atau disebut dengan tahapan pembentukan energi, di mana pada tahap ini molekul glukosa ini yang telah dimodifikasi atau dipecah menjadi dua molekul pirufat ini. Nah, di dalam proses pemecahan ini dihasilkan 4 molekul ATP dan 2 molekul NADH, di mana pada tahap awal tadi itu sudah digunakan 2 molekul ATP, maka keuntungan bersih dari glikolisis ini sendiri itu memiliki 2 ATP dan 2 molekul NADH. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian dari siklus Krebs dan proses dari siklus Krebs tersebut. Nah, yang pertama ada pengertian dari siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini bisa dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarbosilat. Jadi, siklus Krebs ini merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam mitokondria sel. Jadi siklus ini merupakan tahap penting dalam proses respirasi seluler aerob, yaitu proses yang menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen. Nah, kemudian proses dari siklus Krebs ini secara singkatnya yang pertama itu ada asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini bergabung dengan oksaloasetat molekul sel CoA, yaitu 2 karbon yang bergabung dengan molekul oksaloasetat 4 karbon yang membentuk sitrat, itu ada 6 karbon. Kemudian yang kedua itu serangkaian reaksi atau sitrat ini akan mengalami serangkaian reaksi kimia yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa enzim sehingga menjadi oksaloasetat ini tadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembentukan ATP, NADH, dan FADH2. Jadi, selama siklus ini berlangsung, itu dihasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Jadi, NADH dan FADH2 ini itu akan membawa elektron ke tahap berikutnya, yaitu rantai transfer elektron. Kemudian pada tahap keempat itu disebut dengan pelepasan CO2. Nah, di mana siklus
Jadi selama siklus ini ada 2 molekul karbon dioksida yang dilepaskan sebagai produk sampingan dari siklus Krebs tersebut. Baiklah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pengertian dari transfer elektron. Nah, transfer elektron merupakan proses di mana elektron ini itu berpindah dari suatu molekul ke molekul lainnya. Jadi dalam satu rantai tersebut itu ada satu rantai reaksi. Nah, proses ini sangat penting dalam menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan yang namanya berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya transfer elektron pada FADH2 ini itu biasanya lebih sederhana, dimana bisa kita bayangkan bahwasannya sebuah pabrik energi di dalam sel kita. Nah, pabrik ini tuh bernama mitokondria. Nah, dimana di dalam pabrik ini itu ada sebuah jalur produksi yang sangat penting, yaitu yang disebut dengan transfer elektron. Jadi jalur ini itu seperti sebuah lintasan lari estafet yang dimana elektron-elektron itu berlari dari satu titik ke titik lainnya. Nah, selanjutnya pada FADH2 ini merupakan salah satu pelarian estafet ini. Dia itu membawa elektron yang penuh dengan energi dari proses produksi sebelumnya atau siklus Krebs tadi. Nah, ke jalur lari estafet tersebut. Jadi saat FADH2 ini sampai di jalur ini, dia itu akan memberikan elektronnya kepada pelari lainnya yang sudah menunggu di depan. Nah, materi selanjutnya itu ada fosforilasi oksidatif. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ada sebuah pabrik energi di dalam sel kita. Nah, pabrik ini tuh bernama mitokondria. Nah, di dalam pabrik tersebut itu terjadi proses yang sangat penting untuk menghasilkan energi kita yang kita butuhkan setiap harinya. Nah, proses itulah yang disebut dengan fosforilasi oksidatif. Jadi, fosforilasi oksidatif ini artinya yaitu menambahkan gugus fosfat ke suatu molekul. Jadi gugus fosfat ini tuh sangat penting karena nantinya akan digunakan untuk membuat yang namanya ATP, yaitu molekul yang membawa energi di dalam sel. Oksidatif sendiri itu merupakan proses yang melibatkan oksigen, di mana oksigen yang berperan sebagai penerimaan elektron terakhir dalam proses ini. Nah, selanjutnya proses dari fosforilasi oksidatif ini merupakan proses di mana energi dari makanan yang kita makan ini itu diubah menjadi ATP dengan bantuan yang namanya oksigen. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, prosesnya itu yang pertama, makanan menjadi bahan bakar, di mana makanan yang kita makan ini akan dipecah menjadi yang namanya molekul-molekul yang lebih kecil, itu seperti glukosa. Nah, glukosa ini yang kemudian akan menarik atau masuk ke dalam yang namanya mitokondria. Kemudian yang kedua itu adalah rantai transfer elektron. Nah, di mana pada tahap kedua ini di dalam mitokondria, elektron-elektron dari glukosa ini akan dibawa oleh molekul pembawa elektron seperti NADH, kemudian FADH2. Nah, elektron-elektron ini yang kemudian akan berlari melalui sebuah jalur yang disebut dengan transfer elektron. Nah, kemudian yang tahap ketiga atau proses yang ketiga yaitu ada memompa proton. Nah, memompa proton ini termasuk saat elektron-elektron ini berlari, energi yang dilepaskan itu digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen keluar dari matriks mitokondria. Nah, bisa kita bayangkan seperti kita tuh sedang memompa ban, tapi yang dipompa adalah proton. Nah, pada tahap keempat atau proses keempat itu adalah membuat gradien proton. Nah, di mana proton-proton yang sudah dipompa tadi itu akan keluar dan menumpuk
di luar matriks mitokondria ini tadi. Jadi keadaan ini tuh mirip seperti bendungan yang diisi air gitu. Nah, kemudian pada proses yang kelima, di sini adalah proses pembuatan atau membuat ATP. Jadi akhirnya proton-proton yang mengalir ini akan kembali ke matriks mitokondria melalui proses sebuah protein khusus yang disebut dengan ATP sintesis. Nah, kemudian aliran proton ini akan memutar ATP sintesis seperti turbin, dan energi yang dihasilkan itu digunakan untuk menggabungkan ADP dan fosfat. ADP dan fosfat menjadi yang namanya ATP. Jadi secara sederhananya fosforilasi oksidatif ini adalah proses di mana energi dari makanan itu diubah menjadi energi yang bisa digunakan oleh sel kita atau yang disebut dengan ATP. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu materi tentang pengertian dari oksidasi asam lemak. Jadi bisa kita bayangkan ketika tubuh kita seperti sebuah mobil, jadi untuk bisa berjalan, nah pastikan mobil itu membutuhkan bensin seperti bahan bakar. Nah, tubuh kita juga seperti itu, dia tuh juga membutuhkan bahan bakar, yaitu seperti makanan gitu. Nah, makanan yang kita makan ini terutama lemak. Nah, ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, salah satunya adalah asam lemak. Nah, oksidasi asam lemak ini itu seperti membakar bensin. Nah, di dalam mesin mobil tersebut. Jadi prosesnya itu adalah mengubah asam lemak ini tadi itu menjadi energi yang bisa digunakan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada proses dari oksidasi asam lemak ini tadi. Nah, yang pertama itu ada asam lemak yang dipecah. Nah, asam lemak yang kita dapatkan dari makanan ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang berada di dalam sel. Kemudian yang kedua, dia tuh masuk ke dalam pabrik energi, di mana bagian-bagian kecil dari asam lemak ini kemudian akan masuk ke dalam yang namanya mitokondria. Nah, yang sering kita sebut itu sebagai pabrik energi sel. Yang ketiga itu dibakar. Nah, di dalam mitokondria, asam lemak ini akan dibakar secara bertahap melalui serangkaian reaksi kimia, di mana proses pembakaran ini itu yang menghasilkan energi. Nah, kemudian proses keempat itu yang dinamakan dengan energi ditangkap. Nah, energi yang dihasilkan dari proses pembakaran asam lemak ini akan ditangkap dan disimpan dalam membentuk molekul yang namanya ATP. Nah, ATP ini kemudian bisa digunakan oleh sel untuk memulai sebagian aktivitas sebagai bergerak, kemudian tumbuh dan memperbaiki jaringan yang ada dalam tubuh kita. Jadi secara sederhananya oksidasi asam lemak ini adalah proses yang mengubah lemak menjadi energi yang bisa digunakan atau dapat digunakan oleh tubuh kita. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian dan proses dari transfer asam lemak. Jadi bisa kita bayangkan bahwasannya tubuh kita, nah seperti sebuah rumah yang besar. Nah, di dalam rumah tersebut ini tuh ada banyak ruangan yang memiliki fungsinya itu yang berbeda-beda. Jadi setiap ruangan itu perlu yang namanya pasokan bahan bakar untuk menjalankan fungsi tersebut. Jadi bahan bakar untuk sel-sel tubuh kita salah satunya adalah asam lemak. Jadi transfer asam lemak itu seperti mengantarkan bahan bakar ke setiap ruangan rumah tersebut. Nah, asam lemak ini tuh dapat kita bedakan dari makanan yang perlu diangkut dari tempat penampungannya atau usus. Nah, ke beberapa sel yang membutuhkannya. Nah, proses dari pengangkutan inilah yang disebut sebagai transfer asam lemak. Jadi bagaimana sih proses-proses dari transfer asam lemak ini tadi? Yang pertama itu ada asam lemak yang dipecah. Nah,
dalam asam lemak ini yang kita makan ini akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi di dalam usus kita. Kemudian yang kedua, dibungkus. Nah, bagian-bagian kecil asam lemak ini kemudian akan dibungkus oleh yang namanya protein. Nah, khususnya untuk membentuk yang namanya partikel yang disebut dengan lipoprotein. Nah, yang ketiga itu dibawa oleh darah. Nah, ketika lipoprotein ini kemudian akan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang proses keempat itu diambil oleh sel. Nah, ketika lipoprotein ini sampai di sel yang membutuhkan asam lemak tersebut, lipoprotein ini akan melepas asam lemaknya. Kemudian asam lemak ini akan masuk ke dalam yang namanya sel untuk digunakan sebagai bahan bakar tersebut. Itulah tadi penjelasan dari 10 materi pada video yang telah saya jelaskan, yaitu video UAS dari biokimia. Nah, itulah tadi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.